Apa kabar? Bagaimana harimu? Semoga selalu baik-baik saja. Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Teras Rumah bersama aku, Ida Kurniawati, di mana setiap sudut rumah punya cerita masing-masing. Gimana nih kamu melewati hari-hari, terutama di saat pandemi ini? Bosan sih. Tapi demi keselamatan semua, kita harus mengalah pada keadaan. Semoga masih tetap produktif di rumah ya. Hari ini kita akan membahas tema mengenai permasalahan yang sering muncul di usia 20-an. Kira-kira apa ya? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai quarter life crisis. Kehidupan dewasa datang, krisis pun menghadang. Ya, permasalahan yang sering dialami anak muda usia 20 tahun, di mana emosinya masih sangat labil, masa peralihan dari remaja dituntut menjadi dewasa. Umumnya HLC dialami orang pada usia 20-an, baik awal, tengah, maupun akhir dekade 3 dalam hidup seseorang. Namun, perasaan cemas, bingung, dan sedih yang terdapat dalam krisis memasuki tahap kedewasaan bisa saja berlanjut sampai usia 30-an. HLC tidak secara harfiah terjadi pada Anda memasuki usia seperempat dari total hidup Anda, tetapi terjadi pada seperempat tahap awal perjalanan Anda menuju kedewasaan. Biasanya pada periode antara umur 25 sampai 35 dan paling banyak pada sekitar usia 30 tahun. Lalu, bagaimana kita menjalani kehidupan di usia 20 tahun ini? Memasuki usia 20 seakan memasuki pintu gerbang kehidupan yang baru. Usia yang disanding kini telah membuatmu bertransformasi dari remaja usia belasan menjadi dewasa awal yang mulai menginjak 20-an. Seiring bertambah usia, masalah yang kamu hadapi pun akan lebih rumit dari yang lalu. Mungkin kamu tak lagi menganggap dicuekin gebetan itu adalah sebuah masalah besar. Lebih dari itu, akan banyak masalah yang lebih pelik yang kamu hadapi. Namun, untuk melewati semua itu, kamu sebenarnya tak perlu mengkhawatirkan berbagai hal. Karena yang perlu kamu lakukan hanya menjalaninya saja. Memasuki usia 20-an, kamu akan dihadapkan pada pilihan untuk melanjutkan kuliah atau bekerja. Pilihan sulit, tapi sangat menentukan masa depan. Umur 20-an adalah usia di mana kamu menghadapi banyak pilihan yang kelak akan menjadi penentu masa depanmu. Seperti halnya kamu harus memilih untuk melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya atau bekerja lebih dahulu. Keduanya jelas-jelas sama penting demi masa depan. Namun, kamu yang paling tahu mana yang paling berguna nantinya di masa depan. Setelah menentukan pilihan, kamu pun tak bisa langsung lega. Karena setelahnya, kamu akan dihadapkan dengan banyaknya konsekuensi yang harus kamu terima setelah menentukan pilihan. Hidup itu bukan hanya soal memilih yang tepat, tetapi juga tak hilang arah saat kita merasa salah memilih. Makin kesini, kesibukanmu kian tak terbatas. Masalah bisa datang kalau kamu tak pandai-pandai bagi waktu. Usiamu sekarang bisa dibilang sebagai usia yang produktif. Di usia ini, kamu akan punya segudang kegiatan. Buah dari konsekuensi atas pilihan yang sebelumnya kamu ambil, tapi setidaknya kamu patut mensyukuri. Karena lebih baik kelelahan karena sibuk, daripada lelah karena tidak melakukan sesuatu sama sekali. Namun, bagaimanapun kamu tetap membutuhkan manajemen waktu yang baik. Kalau kamu berlaku seenaknya, malah akan ada masalah baru yang datang. Di sini, kamu dituntut untuk lebih bijak dalam menentukan prioritas. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tak perlu dan mengabaikan hal-hal penting. Teman mulai berguguran, satu demi satu. Yang dulu dekat, kini malah terasa jauh. Katanya, semakin dewasa seseorang, semakin berkurang pula lingkaran pertemanannya. Dan hal itu juga yang mungkin akan kamu lalui. Sebenarnya, hal ini adalah sesuatu yang wajar saja terjadi. Karena di usia ini, kamu dan mungkin juga temanmu sedang sibuk menggapai mimpi masing-masing. Waktu yang dulu dihabiskan bersama, secara otomatis pun semakin berkurang. Kamu boleh saja merasa kesepian, tapi kamu tak perlu merasa tak punya siapa-siapa lagi. Toh, jika ikatan persahabatan kalian kuat, sahabatmu ini akan tetap ada untukmu. Masalah dengan pasangan pun tak lagi semudah dulu. Kamu dihadapkan pada pilihan bertahan atau meninggalkan.
Di usia ini, seringkali hubungan tak lagi bisa dilandasi atas dasar senang-senang saja. Kamu dan pasangan pun sudah mulai dituntut untuk punya rencana bagaimana hubungan kalian ini akan berjalan. Kata-kata, jalani aja dulu, seakan sudah menjadi kata yang haram untuk diucapkan. Kini, kamu pun lagi-lagi dihadapkan pada dua pilihan. Memilih bertahan pada dia yang menawarkan masa depan, atau meninggalkan dia yang tak juga bisa memberi kepastian. Sudah mulai memiliki penghasilan sendiri, kamu pun tak menyangka kalau mengatur pengeluaran bisa serumit ini. Di usia ini, kamu pun makin dituntut untuk mandiri, termasuk soal penghasilan. Kamu yang mulai mendapat penghasilan sendiri, harus mulai belajar mengelola keuangan secara mandiri. Kamu tak lagi bisa seenak meminta pada orang tua ketika kamu kehabisan uang. Kini, kamu pun mulai sadar bahwa mengatur pengeluaran bulanan ternyata bisa serumit ini. Namun, semakin dewasa, kamu telah dituntut untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan. Setidaknya dengan bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Sudah dianggap dewasa dan mulai diajak bicara tentang keluarga. Kamu pun tersadar, masalah keluargamu ternyata tak ringan. Di usia ini, orang tuamu akan semakin terbuka soal masalah yang sedang menimpa mereka. Bukan bermaksud membuatmu terbebani, tetapi mereka sedang mengajakmu untuk lebih dewasa lagi. Mereka ingin kamu tahu bahwa untuk menjadikanmu seseorang yang hebat, mereka tak hanya berkeringat, tetapi juga berdarah-darah. Matamu kini semakin terbuka lebar, menyadari bahwa bukan kamu saja yang memiliki masalah, dan kamu hanya perlu menjalaninya. Sekalipun usia masih terbilang muda, namun masalah tak perlu memandang umurmu berapa. Dan yang pasti, ketika masalah itu datang, kamu hanya perlu melewatinya dengan ketangguhan. Terima kasih untuk mendengar semua. Sampai jumpa lagi dengan cerita yang lebih relate dengan kehidupan lainnya. Sekian podcast Teras Rumah hari ini. Untuk informasi lainnya dapat diupdate melalui Instagram @terasrumahpodcast. Sampai jumpa lagi. Bye!